Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang memberikan kesempatan untuk bisa bertanya. Perkenalkan, nama saya Alvin Hajrullah. Saya dari FISIP Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Pemerintahan. Jujur Pak, saya senang banget bisa bertanya langsung kepada Bapak. Jujur Pak, saya juga salah satu orang yang mendukung Bapak karena track record Bapak yang sangat jelas, bagus. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan Pak, jika Bapak menjadi Presiden 2024, apakah Bapak akan mau tunduk sama ketua partai? Dan satu lagi Pak, cukup Bang, jika satu pertanyaan aja. Masih sama. Oke. Jika Bapak menjadi presiden juga, apakah Bapak mau tunduk juga sama oligarki yang ada di Indonesia, Pak? Terima kasih. Saya Alvin. Baik. Oke, satu lagi ya Pak, biar sekalian. Ketika Bung Alvin tadi mengatakan apakah tunduk pada ketua partai apa tidak, seakan-akan kalau ketua partai itu tidak membawa kepentingan rakyat. Betul tidak? Sekarang coba saya beri contoh nih. Partai-partai yang menjadi anggota koalisi perubahan, kira-kira mereka hidupnya nyaman nggak sehari-hari ini? Coba tanya tuh, Pak Gembong, di Banten hidup lebih sulit apa lebih mudah ketika jadi koalisi perubahan? Lebih sulit. Nasdem, apalagi Nasdem nih, dari awal tuh mengalami segala macam masalah. Jadi jangan buru-buru kita a priori. Bayangkan mereka memutuskan untuk akibat mengusung gagasan perubahan, mereka mengalami tantangan yang luar biasa besar. Yang begini kita tidak boleh menyatakan a priori. Justru mereka sedang berikhtiar untuk perubahan bagi bangsa ini yang lebih baik. Betul tidak? Iya. Tantangannya besar sekali. Gus Muhaimin begitu dicalonkan, nggak lama langsung diperiksa langsung. Betul, langsung diperiksa dia. Betul tidak sekalian? Partai Nasdem kurang apa? PKS kurang apa? Bertahun-tahun kalau PKS juga. Pak Surya Paloh mengambil keputusan, sesudah itu dia berhadapan dengan tantangan yang luar biasa banyak. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kita melihat harapan. Ada partai-partai yang serius untuk mendorong perubahan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana saya mengambil keputusan? Nah, ini kaitannya dengan pertanyaan Ayu. Gini Bang Ayu, Nong Ayu. Satu, prinsip keadilan. Kedua, kepentingan publik. Ketiga, data, common sense, objektivitas. Keempat adalah aturan. Jadi ketika mengambil keputusan, mengambil langkah, dikomunikasikan, dibicarakan. Dan pengalaman saya bertugas di Jakarta, pimpinan-pimpinan partai itu ketika mendengar argumen dan dijelaskan logiknya, menerima. Yang problem itu kalau tidak dijelaskan, kalau tidak diyakinkan. Apakah kemudian ada debat? Ada. Apakah kemudian ada perbedaan pandangan? Ada. Tapi kalau kita tidak bersedia untuk berbeda pandangan dan berdiskusi, maka tidak ketemu titik temu. Begitu didiskusikan ada. Karena itu saya setuju Anda aktif organisasi sekarang. Orang yang aktif organisasi terbiasa berdiskusi, terbiasa tukar pikiran, terbiasa berdebat, dan terbiasa meyakinkan orang. Betul tidak? Iya. Tapi kalau tidak terbiasa, maka putus itu. Jadi menurut saya kuncinya di situ. Yang kedua, tadi soal oligarki. Saya sering sampaikan, saya berikhtiar untuk menegakkan keadilan, bukan memusuhi salah satu, siapapun itu. Jadi termasuk ketika oligarki, kalau Anda tidak mengikuti prinsip menjalankan keadilan, maka Anda berhadapan dengan negara. Itu. Karena negara harus memberikan rasa keadilan. Ketika negara membuat aturan, saya mau tanya nih, ketika kita bikin aturan, apa yang harus kita penuhi? Satu, prinsip keadilan. Dua, memberikan pembagian kebermanfaatan yang jelas. Setiap aturan. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum. Jadi kalau membuat peraturan,
hanya menguntungkan satu dua pihak, aturan tidak benar. Aturan itu harus memberikan manfaat yang kepada semua. Nah, ini juga tadi saya teruskan aja sama pertanyaan dari Nong Intan tadi terkait undang-undang Cipta Kerja. Kami sudah sampaikan berkali-kali bahwa itu akan kami review ulang, memastikan bahwa prinsip keadilan muncul di dalam undang-undang untuk ketenaga kerjaan kita. Di Jakarta saya merasakan persis. Saya kemarin tahun lalu sebelum saya turun, saya mengambil keputusan yang berbeda dengan apa yang menjadi aturan baru. Dan ketika mengambil keputusan yang berbeda itu, saya dituntut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kenapa? Karena menurut saya pengaturan UMP-nya tidak mencerminkan prinsip keadilan. Saya jelaskan ya dikit. Di Jakarta itu rata-rata kenaikan UMP 8% per tahun. Rata-rata. Ketika COVID terjadi tahun 2020, UMP-nya turun, naiknya menjadi 3%. Pada saat, kan memang kondisi ekonominya turun, bukan? Tahun berikutnya, keluar aturan baru. UMP-nya itu naiknya hanya 0,8%. Padahal kondisi ekonomi sudah lebih baik. Harusnya di atas 3%. Bukan malah jadi 0,8%. 0,8% itu kira-kira Rp30.000. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, Rp30.000 kenaikan itu bisa buat apa coba? Harusnya itu sekitar Rp400.000. Harusnya. Apa yang kami lakukan? Kami tetap menggunakan rumus yang lama sehingga kenaikannya 5,1% dan itu menurut kami adalah prinsip keadilan. Walaupun kita tidak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Karena itu tadi saya urutkan nih prinsip keadilan dulu. Nah, Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.